Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Sahabat Doa. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara. Silakan di-subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya. Maka saudara akan berlangganan dengan sahabat doa setiap hari. Kami akan mendoakan saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui channel Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan berdoa bagi setiap saudara dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara. Demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks Mazmur pasal 13 ini, di mana ini adalah Mazmur dari Daud. Di dalam Mazmurnya ini, Daud mengungkapkan pengalamannya, di mana dia merindukan pertolongan Tuhan, tetapi sekian lama dia belum mengalami pertolongan Tuhan. Dia merindukan mujizat Tuhan, tetapi sekian lama mujizat belum juga terjadi. Mungkin saat ini ada saudara yang sudah sekian lama saudara merindukan pertolongan Tuhan. Saudara merindukan mujizat Tuhan. Saudara rindu Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup saudara. Tetapi sampai hari ini, saudara belum melihat mujizat itu, sama seperti yang dialami oleh Daud, di mana sekian lama dia merindukan mujizat itu, tetapi dia belum juga mengalami mujizat. Sampai dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Kemudian selanjutnya dia juga berkata, berapa lama lagi? Ayat 3 dia juga berkata, berapa lama lagi? Artinya ada sekian waktu lamanya dia menunggu-nunggu, dia menanti-nanti, tetapi jawaban Tuhan belum menjadi kenyataan. Yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara adalah ketika dia menantikan mujizat Tuhan dan mujizat itu belum terjadi, apa yang dia lakukan? Untuk menjadi pelajaran, perenungan bagi saya dan saudara, ketika kita menantikan campur tangan Tuhan, ketika kita menantikan mujizat Tuhan dan mujizat belum kunjung tiba, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang benar yang seharusnya kita lakukan?
Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Dia berseru kepada Tuhan. Tetapi dalam semua kondisi, dalam semua situasi itu, dia tetap bersikap benar. Sampai akhirnya dia menyaksikan di ayat 6 bagian terakhir, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saya percaya setiap kita rindu mengalami campur tangan Tuhan. Rindu supaya Tuhan menyatakan kebaikannya bagi setiap kita. Sama seperti Daud, dia menantikan campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan sekian lama di dalam hidupnya, sampai pada akhirnya dia mengalami campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidupnya. Yang menjadi pertanyaannya, jika saya dan saudara rindu mengalami kebaikan Tuhan pada akhirnya, endingnya kita akan mengalami mujizat Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam prosesnya? Karena itu yang penting, saudara, bagaimana kita menjalani proses yang harus kita hadapi, supaya kita pada akhirnya sampai kepada mujizat Tuhan, supaya kita pada akhirnya mengalami kebaikan Tuhan. Nah, dalam penantian itu, apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? Ayat 6 di sana dikatakan ada 3 hal yang saya ingin kita renungkan, di mana dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Ada tanda tanya besar, berapa lama lagi Tuhan? Ada tanda tanya dalam hatinya, kok belum kunjung tiba? Mujizat belum juga terjadi. Jawaban doa belum aku alami, belum aku terima. Tetapi namun demikian, saudara, Daud berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Artinya apa, saudara? Sekalipun sekian lama jawaban doa belum dia terima, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang saya rindu tegaskan kepada saudara. Setiap hari kita berdoa bersama. Setiap hari saya menopang dan mendukung saudara di dalam doa. Dalam semuanya itu, mungkin sampai saat ini mujizat belum terjadi. Mungkin sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa. Tetapi saya mau menegaskan, kalau saudara rindu pada akhirnya mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara rindu pada akhirnya mengalami kebaikan Tuhan, maka tetaplah percaya bahwa Tuhan tetap setia. Sekalipun hari ini jawaban doa belum terjadi, bukan berarti bahwa dia melupakan kita. Karena Daud berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Dia tetap percaya sekalipun belum melihat jawaban doa, sampai pada akhirnya dia mengalami jawaban doa. Saudara, apapun kondisi kehidupan saudara, tetaplah percaya. Sekalipun sekian lama doa saudara belum dijawab, tetaplah percaya Tuhan setia. Dia pasti akan menyatakan kebaikannya, dia pasti akan menjawab saudara. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud ketika sekian lama doanya belum dijawab, saudara, dia berkata, masih ayat yang ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Dia berkata bahwa hatiku bersorak-sorak, artinya dia tetap mampu bersukacita karena dia tahu akan terjadi penyelamatan dari Tuhan. Pasti ada penyelamatan dari Tuhan, sehingga dia berkata bahwa aku tetap bersorak-sorak. Artinya dia tetap jalani hari-harinya dengan bersukacita karena dia yakin Tuhan pasti menyelamatkan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti melakukan mujizat, Tuhan pasti memberkati. Dia berkata, aku bersorak-sorak. Sekalipun sekian lama aku belum melihat, sekian lama aku belum menerima jawaban doa, tapi aku tetap bersorak-sorak. Saudara, yang kedua, bagaimana kita menjalani hidup kita dalam proses yang Tuhan izinkan kita alami. Tetap jalani hidup saudara dengan bersukacita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan peduli, Tuhan setia, Tuhan pasti menolong saudara. Percaya saudara, dia pasti akan menolong saudara. Kemudian yang ketiga, dia berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Artinya apa saudara? Dia tetap memuliakan Tuhan, tetap memuji Tuhan, sekalipun belum melihat jawaban, sekalipun belum mengalami mujizat, sekalipun doa belum dijawab, tapi dia tetap memuliakan Tuhan, sehingga pada akhirnya dia akhirnya mengalami jawaban doa, dia mengalami kebaikan Tuhan, dia mengalami mujizat Tuhan.
Terlalu banyak orang sekian lama berharap mujizat Tuhan, saudara, tetapi ketika dia tidak mengalami, akhirnya dia pergi, dia meninggalkan Tuhan. Tetapi Daud, dia tetap memuji, memuliakan Tuhan sekalipun belum melihat jawaban doa. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah muliakan Tuhan, tetaplah puji Tuhan, tetaplah tinggikan Tuhan, sekalipun sampai hari ini saudara belum melihat jawaban doa. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan, bagaimana supaya pada akhirnya kita melihat dan mengalami mujizat Tuhan sekalipun sekian lama doa kita belum dijawab. Yang pertama, tetap percaya. Yang kedua, tetap bersuka cita. Yang ketiga, tetap muliakan Tuhan. Maka pada akhirnya saudara akan melihat Tuhan menjawab saudara. Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara. Namun sekali lagi, bangkitkan iman saudara sesuai prinsip firman Tuhan. Tetap percaya, tetap bersuka cita, tetap muliakan Tuhan dalam segala situasi. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya iman saudara telah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh kerinduan, dengan penuh iman saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Tetapi mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada topik-topik doa saudara yang hanya saudara sendiri yang tahu. Saya rindu saat ini saudara naikkan itu secara pribadi di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, apapun beban dan persoalan saudara yang saat ini sedang saudara pikul, mungkin hanya saudara yang tahu. Dengar saudara, Tuhan Allah melihat segala pergumulan saudara. Mari serahkan kepada Dia. Mari serukan kepada Tuhan, berserulah kepada Dia. Dia mendengarkan saudara. Dia peduli akan segala pergumulan saudara. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, saudara. Mari ucapkan di hadapan Tuhan apapun yang menjadi beban, persoalan dan pergumulan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, dengarkan ya Tuhan. Dengarkan segala pergumulan anak-anak-Mu. Dengarkan segala beban dan persoalan yang sedang diutarakan anak-anak-Mu kepadamu ya Tuhan. Dengarkan isi hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli akan segala pergumulan mereka, akan segala beban dan persoalan mereka. Saat ini Tuhan, Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang bisa memahami apa yang menjadi beban dan persoalan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang memahami, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang telah diungkapkan anak-anak-Mu secara pribadi di hadapan-Mu, Engkau Allah yang telah mendengar seruan mereka ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Percaya Allah sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan yang sakit. Kalau dulu Dia berkuasa menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap berkuasa menyembuhkan yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan saudara. Saat ini saudara, saya rindu setiap saudara yang sakit, angkat tangan kanan saudara, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan kemudian mulai berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini, tangan mereka terulur kepadamu, dan tangan mereka juga tertumpang atas penyakit mereka, dan hamba juga menumpangkan tangan atas mereka. Saat ini Tuhan, tolong mereka, sembuhkan mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang menyembuhkan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada yang sedang mengalami penyakit kanker, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan Tuhan. Cabut segala sisa kanker dari dalam tubuh mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan. Begitu banyak orang-orang yang sering meminta doa tentang penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau jamah tubuh yang sakit. Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anak-Mu. Jamah tubuh mereka yang sakit, sembuhkan dan pulihkan tubuh mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, jamah juga setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang mungkin mereka sedang ada dalam keadaan baik-baik saja, mereka ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa, berikan terus kesehatan bagi mereka. Engkau jaga, lindungi terus mereka. Ajar mereka untuk memiliki budaya hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, cara berpikir yang sehat, cara menjalani hidup yang sehat. Tolong anak-anak-Mu, dan Engkau kiranya yang campur tangan memberikan kesehatan selalu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa untuk masalah ekonomi saudara. Ada begitu banyak permohonan doa tentang masalah ekonomi, tentang masalah hutang piutang. Mari kita berdoa saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Serukan kepada Tuhan apapun yang saat ini saudara alami sehubungan dengan ekonomi saudara, berseru kepada Tuhan. Kalau saudara memiliki hutang, utarakan kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu tentang ekonomi mereka Tuhan. Situasi dan kondisi ini, mungkin banyak anak-anak-Mu yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan mengalami kesulitan ekonomi, bahkan ada banyak yang akhirnya terlilit hutang. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan jamah anak-anak-Mu, pulihkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Biar kalau ada yang memiliki hutang piutang saat ini, hamba berdoa biar segera terselesaikan dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa buat segala pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong dalam kondisi yang begini, Tuhan kiranya yang campur tangan menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi segala usaha, pekerjaan, bisnis anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami kemacetan. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mampu kembali membangkitkan usaha bisnis mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat Tuhan, buka jalan Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba bahkan berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, berkati proses mereka memelihara apa yang mereka sedang tanam ya Tuhan, dan sampai tiba waktunya mereka akan memanen dalam berkat Tuhan. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berikan keberhasilan bagi mereka. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Para pedagang, Tuhan juga yang memberkati anak-anak-Mu para pedagang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong mereka dalam perdagangan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu dalam bisnis dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi para pegawai, Tuhan juga campur tangan. Berkati mereka dalam bidang apapun mereka. Sebagai pegawai Tuhan tolong mereka. Berkati mereka biar mereka jadi contoh, jadi teladan, sehingga banyak orang mengenal Yesus melalui dunia kerja mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Para buruh, ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan bela anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat para tenaga medis, tenaga kesehatan, dimanapun saat ini berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan bela mereka, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dalam nama Yesus, hindarkan mereka dari virus COVID. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan bela anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis. Dalam nama Yesus. Bapak yang baik, para pengusaha, para pebisnis, Tuhan tolong mereka. Mungkin saat ini ada begitu besar beban yang harus mereka pikul oleh karena kondisi ini Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, biar usaha mereka, biar bisnis mereka bisa bangkit kembali. Bahkan saat ini Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak bagi para pensiunan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah ada di masa pensiunan. Tuhan beri mereka sukacita, Tuhan beri mereka semangat, Tuhan beri mereka motivasi. Tuhan pelihara, jaga, lindungi, sertai, berkati anak-anak-Mu para pensiunan. Dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa bagi keamanan kami, bagi tentara, bagi polisi. Tuhan tolong mereka untuk menjaga keamanan negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, Engkau mendengarkan seruan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban dan persoalan yang mungkin sulit mereka untuk mengungkapkan, tetapi Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bahkan saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses pendidikan. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka semakin sungguh-sungguh dalam menjalani proses pendidikan mereka. Dalam nama Yesus, sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi orang-orang yang berhasil oleh karena mereka mempersiapkan diri melalui pendidikan yang mereka tempuh. Berkati semua anak-anak-Mu dalam pendidikan mereka, sehingga mereka menjadi contoh dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua anak-anak-Mu dalam masa depan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada pergumulan doa anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan membela dan menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Engkau beri kami kesempatan untuk berdoa bersama. Dan saat ini kami menopang dan saling menopang dalam doa. Dan kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan kami.
dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, dan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba menumpangkan tangan bagi setiap mereka. Tuhan lawat, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan, dan kami naikkan doa kami dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa yang telah kita naikkan di hadapan Tuhan didengar oleh Tuhan, dan Allah pasti akan menjawab segala pergumulan, segala beban dan persoalan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan menjawab setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau ada saudara yang belum mensubscribe channel ini, silahkan disubscribe untuk berlangganan. Tuhan memberkati saudara. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.